zikru rahmati abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, sahabat wadah inspirasi, di tengah kegalauan, bukan kegalauan ya, maksudnya kita menunggu kabar walaupun sudah dikabarkan dari MUI dan juga dari PBNU gitu bahwa Idul Fitri ada tepat pada tanggal 24 Mei 2020 jatuh di hari Ahad gitu ya. Berarti hari ini masih ada tarawih gitu. Berarti hari ini masih ada tarawih dan juga senandung udara, bukan senandung udara ya, apa ya, aroma rendang itu udah mulai tercium itu dari hari ini gitu ya. Aroma rendang, kilauan nastar gitu kan, dan putihnya putri salju itu sudah menghiasi rumah-rumah kita semua gitu ya, menyambut hari yang fitri, Masya Allah. Satu sisi kita senang, bahagia karena menyambut bulan kemenangan, sebagaimana tema kita hari ini gitu ya, Indonesia terserah, edisi menyambut bulan kemenangan. Nah ini seperti apa nanti insya Allah kita akan sama-sama membahas bersama Ustadz Zulkarnain. Dan di sisi yang lain, sahabat cinta Quran juga, sahabat wadah inspirasi, kita juga sedih gitu ya, karena Ramadan akan meninggalkan kita, bulan yang mana setiap amalan kita akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan baik ya. Amalan sunnah akan dihitung menjadi amalan wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat balasannya, Masya Allah. Dan bulan ini akan segera berakhir, 1 hari lagi, ataupun memang ini adalah detik-detik terakhir. Ya semoga majelis ilmu di hari ini gitu ya, jadi menambah faidah atau keutamaan kita dalam mengisi bulan Ramadan. Ya kita berharap Allah senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Sebab Ramadan tahun depan itu insya Allah pasti ada Ramadan tahun depan. Akan tetapi pertanyaannya, apakah umur kita sampai ke Ramadan tahun depan? Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Dan apakah kita bisa mencicipi hari Idul Fitri besok gitu ya? Itu juga pertanyaan besar bagi kita. Insya Allah. Nah ini udah kawan-kawan wadah inspirasi satu persatu mulai datang. Ini juga ada guru saya ini, Muhammad Uci, Masya Allah. Dia datang gitu ya, hostnya belum nyisir ya. Ini sengaja memang hostnya itu lagi mencoba tampilan baru gitu ya, yang sedikit mengisi acak-acakan gitu ya. Tapi insya Allah acak-acakan rambut ini enggak acak-acakan juga suasana di hatinya gitu ya, insya Allah masih terjaga oleh Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah. Terima kasih masukannya Ustadz Uci ya. Baik, insya Allah kawan-kawan wadah inspirasi, kita akan sama-sama membahas tentang Indonesia terserah gitu ya, edisi menuju bulan kemenangan gitu. Ini tema, kenapa sih ini judul ini diangkat oleh wadah inspirasi gitu ya, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain. Tapi yang paling penting bukan judulnya gitu ya, tapi apa yang bisa kita pelajari dari materi hari ini dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kawan-kawan sangat disayangkan kalau kawan-kawan semua rajin ikuti majelis taklim, live para ustadz, ikut yang ke Zoom mungkin ya, bahkan ada yang rela untuk investasi, mengeluarkan biaya untuk ikut satu seminar, kajian dan sebagainya. Itu sangat disayangkan, akan sia-sia semuanya kalau tidak kita manfaatkan ilmu dari situ semua. Nah disinilah mudah-mudahan wadah inspirasi ini bisa menjadi wasilah bagi sahabat sekalian yang ingin mengaplikasikan ilmu-ilmu tentunya yang bermuara kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita sapa langsung ya
pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Zulkarnain, yang tadi sudah banyak bicara, ngobrol dengan salah satu partisipan dari Wadah Inspirasi ini. Assalamualaikum Ustadz Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat juga Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Wah iya, ini kawan-kawan, ada kabar gembira dari Ustadz Zulkarnain ini. Baru saja dikaruniai dan diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang putri, Masya Allah. Kita doakan Ustadz Zulkarnain dan keluarganya, bahkan anak yang baru lahir ini menjadi anak yang salihah, menjadi pejuang Islam, amin, amin. menjadi penjaga ifah atau izah dari keluarga dan juga agamanya, insya Allah. Masya Allah, amin, ini amin. Lagi berbunga-bunga kayaknya nih, karena menunggu ya, udah menunggu hadirnya seorang putri ya. Namanya siapa Ustaz? Udah dikasih nama Ustaz? Khansa. Oh Khansa ya, Masya Allah Khansa. Wah, mudah-mudahan nama ini terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, doanya ya, menjadi doa bagi orang tuanya, Masya Allah. Baik, kawan-kawan, inspirasi walaupun di tengah pandemi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ilmu dan juga senantiasa kita beristiqomah di jalan kebaikan gitu ya, sambil menunggu Ruqyatul Global. Kita hadirkan kajian ilmu Wadah Inspirasi dengan tema Indonesia Terserah gitu. Indonesia Terserah edisi menuju bulan kemenangan. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Zulkarnain. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita insya Allah akan berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah, momentum yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu dari awal Ramadan. Bahkan ada status yang saya ingat di awal Ramadan itu, ada seorang teman langsung bikin status, gak kerasa ya 30 hari lagi Lebaran. Jadi memang ternyata benar gitu. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan tahun ini. Ya, dengan suasana yang masih belum berubah. Dari awal Ramadan kita masih menghadapi wabah COVID-19. Ya, dengan segala macam adaptasi yang dilakukan oleh kita semua. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok manusia sempurna, sosok manusia tauladan, sosok manusia yang betul-betul memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana menyembah Sang Khalik dengan benar. Dan kita juga termasuk dalam umatnya yang senantiasa mendapatkan perhatian yang utama dari beliau sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan ya perhatian beliau juga berbalas ya dari kita semua, dengan cara kita memperjuangkan risalah yang beliau emban, dengan cara kita juga memegang teguh dua perkara yang beliau wasiatkan, yaitu Kitabullah dan As-Sunnah. Teman-teman yang dirahmati Allah, wah ini yang tadi guru kita Muhammad Uci malah izin live. Oke, ya mudah-mudahan dipermudah semua urusan kita. Dan sebenarnya malam ini itu ya karena kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan, kita betul-betul bersiap-siap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Ya kita hanya ingin sebenarnya untuk merekap ulang apa-apa yang sudah kita bahas, apa-apa yang sudah kita sharingkan pada kesempatan di Wadah Inspirasi selama bulan Ramadan ini, insya Allah gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak highlight atau kaleidoskopnya aja gitu. Intinya apa? Intinya kita pengen mengingatkan lagi gitu, pengen mengingatkan apa-apa aja sih peristiwa yang ada di bulan Ramadan ini gitu. Ada peristiwa apa sih di bulan Ramadan tahun ini yang sama-sama mungkin kita jalanin, yang sama-sama kita lihat, yang sama-sama kita simak beritanya, tapi mungkin karena beritanya begitu cepat tertutup dengan berita lain, ya sudah akhirnya terlupakan gitu.
Nah, tercatat sebenarnya kalau kita kemarin coba review-review ya, beberapa berita, kan banyak tuh sebenarnya. Kalau dicatat ya banyak banget lah berita-berita, mulai dari awal Ramadan sampai hari ini aja banyak banget tuh ada berita yang mau kita angkat gitu kan. Tapi ada beberapa poin yang kayaknya patut jadi perhatian kita semua. Saya ingin ambil mungkin justru bukan dari awal Ramadan. Nah, saya pertama pengen ambil itu justru dari kejadian beberapa hari yang lalu, gitu ya. Kejadian ketika ada seorang anak di Sulawesi Selatan, namanya Rizal. Dia penjual jalang kote katanya, tapi ya kalau kita sih ya penjual jajanan lah ya, penjual gorengan. Seorang anak kemudian dibully oleh sekelompok orang, sekelompok, ya dibilang anak muda ya anak muda lah, dibully, ya dipermalukan gitu kan. Dan itu direkam yang kalau teman-teman sempat melihat videonya ya, yang merekam itu suaranya perempuan dan ikut ketawa-ketawa gitu kan. Artinya apa? Ikut senang gitu, ikut bahagia melihat sosok Rizal itu terjatuh, terluka gitu kan, lecet tuh tangannya sebelah sini. Ya, yang bikin miris apa gitu ya, kasus bullying ini justru terjadi di bulan Ramadan. Coba bayangin aja, bulan Ramadan, bulan dimana kaum muslimin itu mestinya meningkatkan ibadah, apalagi itu di 10 hari terakhir, bulan yang dimana kaum muslimin betul-betul mengejar Lailatul Qadar di dalamnya, tapi justru ada sekelompok anak muda, dan itu ya kemungkinan besar muslim, justru melakukan perbuatan yang sama sekali bertentangan dengan hukum Allah, yaitu membuli seorang yang lain. Dan itu bahkan bukan cuma sekedar membuli ya mempermalukan, dan yang dipermalukan itu seorang anak yang sehari-harinya mencari nafkah buat keluarganya ya. Dan kalau kita catat di Indonesia itu kan kasus bullying anak itu nggak satu dua gitu ya, itu terjadi beberapa kali, terjadi entah kesekian kalinya gitu. Nah, kita pengen angkat ini salah satunya. Ini terjadi di tengah-tengah Ramadan kita. Ini terjadi di tengah-tengah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ya, walaupun memang endingnya kan happy ending kan. Kalau kita lihat Rizal itu banyak dapat hadiah, banyak dikunjungin tokoh, kemudian para artis juga banyak yang ngasih support gitu. Iya, tapi ya itu cara Allah lah, mungkin cara Allah mendatangkan rezeki buat Rizal gitu. Tapi kasus bullying ini tetap jadi perhatian kita gitu. Artinya ternyata masih ada sekelompok orang di tengah-tengah kita yang itu betul-betul tega, dia nyakitin orang lain bahkan di bulan Ramadan, bahkan di bulan suci, bulan dimana orang harusnya menjaga adab, menjaga akhlak, tapi justru di bulan itu mereka melakukan perbuatan kayak gitu. Kasus bullying itu satu. Nah, kemudian kalau kita mau geser lagi agak ke tengah, ya tadi yang disampaikan Jovan itu kan, saya barusan mendapatkan karunia Allah seorang putri, dan itu di malam Nuzulul Quran, malam 17 Ramadan. Yang menarik apa? Yang menarik di sini adalah kita itu udah mulai masuk ke rumah sakit itu tanggal 15 Ramadan sebenarnya. Nah, di 15 Ramadan itu, jujur kalau di saya itu sebenarnya yang rada bikin was-was itu apa? Saya teringat tentang prediksi bahwa 15 Ramadan itu ad-dukhon. Wah, itu kan udah nggak karuan perasaan gitu. Kita di rumah sakit menunggu mau lahiran, uh, ya deg-degan ini menunggu prediksi ini bener apa enggak. Dan alhamdulillah ternyata Allah masih izinkan kita hidup sampai di 29 Ramadan ini. Artinya prediksi bahwa 15 Ramadan tahun ini itu terjadi ad-dukhon, ya meleset lah prediksi itu. Nah, yang menjadi kita yang membuat kita tertarik angkat ini salah satunya apa? Yaitu tadi kaum muslimin itu mestinya memang hanya fokus kepada hal-hal yang apalagi kalau misalnya dilihat dalam dalil-dalil yang diungkapkan ketika membahas ad-dukhon terjadi di pertengahan Ramadan, dan kalau itu di hari Jumat. Nah, ini kan para ulama juga ternyata ada membahas. Nah, karena saya juga kapasitasnya bukan ulama, mungkin teman-teman nanti bisa simak beberapa uraian, khususnya kalau di kami itu ada seorang guru kami namanya Ustadz Iwana Rian Tresna, itu sempat membahas tentang hadis-hadis akhir zaman dan bagaimana cara mensikapinya yang benar gitu ya. Nah, ternyata ini yang mungkin selama ini hilang juga di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Kita lebih banyak percaya dengan hal-hal yang ya dalam tanda kutip ya berbau ramalan gitu, berbau ramalan, dan
apa namanya tuh, apalagi disangkut pautkan dengan teorinya statementnya seorang artis yang kemarin bilang bahwa dunia ini bergerak atas teori konspirasi gitu. Dan kemudian diperkuat dengan podcastnya salah satu podcast yang kemudian mengangkat ya benar bahwa wabah ini juga bagian dari konspirasi gitu. Nah, ini hal-hal yang terjadi di Ramadan kita tahun ini. Ya, wallahu alam lah. Kita memang saat ini di Ramadan ini betul-betul merasakan nuansa yang beda. Betul-betul merasakan suasana Ramadan yang nggak biasanya gitu kan. Kita ibadah dari rumah, kita kerja dari rumah, kita mendampingi anak-anak kita sekolah dari rumah gitu kan. Dan kebanyakan aktivitas kita memang ada di rumah gitu. Tapi ternyata di tengah itu semua ada kejadian-kejadian kayak tadi yang bagi seorang muslim semestinya memang jangan sampai luput memperhatikan berita-berita seperti ini. Kenapa? Karena antara satu berita dengan berita lainnya itu seringkali punya keterkaitan. Keterkaitan dalam hal apa? Keterkaitan bahwa ada sesuatu yang memang sedang berproses di dalam dunia ini gitu. Nah, bagi kita melihat poin per poin tadi, kemudian ditutup dengan berita yang paling mendominasi ya tentu tentang masalah wabah ini, dan bukan cuma masalah wabahnya, tapi tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil, bagaimana dampak-dampak yang terasa gitu kan. Sampai hari ini saja, sampai tanggal 22 Mei, kalau tadi lihat di TV, itu jumlah penderita positifnya sudah mencapai 20.000. Sudah 20.000 orang di Indonesia yang positif. Bahkan kemarin itu tercatat rekor tertinggi ya, di mana dalam satu hari ada peningkatan 973 kasus baru untuk kasus COVID-19 atau corona ini gitu. Artinya ya katanya kemarin kita sebelum Ramadan sudah beberapa wilayah sudah mengadakan PSBB, sudah menetapkan pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Setelah sebelumnya kita sempat rame-rame mendesak sebenarnya agar penguasa atau orang yang berwenang, orang yang berkuasa itu mengambil segera kebijakan yang entah itu disebutnya karantina wilayah atau lockdown, tapi ternyata yang diambil adalah PSBB, dan itu diserahkan ke masing-masing pemerintahan daerah, ya kan. Nah, adapun hasilnya ya bisa kita lihat gitu. Adanya PSBB selama 14 hari, khususnya kalau kami yang tinggal di Kota Bogor, ya melihat ya gimana ya, ya hari ke hari kayaknya sih PSBB itu hanya sebatas ya gitulah gitu kan. Kalau dilihat jalanan masih rame, dilihat aktivitas orang di jalanan juga masih banyak gitu. Apalagi di beberapa hari terakhir ini malah ada kebijakan yang usia di bawah 45 tahun silahkan bebas beraktivitas gitu. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan, ada kejadian-kejadian yang kita bisa lihat tentang bagaimana proses penanganan terhadap wabah ini yang justru membuat kita tuh makin lama makin berkerut gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih penanganannya gitu. Dan kalau kita lihat lagi pemberitaan-pemberitaan itu makin membuat kita itu ya makanya wajar gitu. Hashtag Indonesia Terserah itu akhirnya muncul. Ketika akhirnya tenaga medis melihat mereka sudah berjuang mati-matian, mereka udah jarang pulang ke rumah gitu kan, tapi ternyata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ini ada dua sisi ya, kebijakan yang dikeluarkannya memang seperti itu, dalam artian membingungkan bagi warga gitu kan. Gimana nggak membingungkan? Ada PSBB gitu, ada PSBB tapi orang masih bisa beraktivitas. Kemudian ada apa lagi? Tidak dibolehkannya mudik, tapi pulang kampung boleh. Nah, ada beberapa hal yang justru akhirnya membingungkan warga, sehingga akhirnya warga juga ngambil sikap, ya udah masa bodoh lah, gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah gitu. Di beberapa hari menjelang Lebaran, ya bisa kita lihat kemarin yang sempat rame berita di TV itu kan Pasar Anyar Kota Bogor itu sempat rame luar biasa, membludak luar biasa. Dan bahkan tadi sore aja saya masih lihat di salah satu jalur menuju rumah ini ada tempat-tempat perbelanjaan, ya bisa dibilang tempat-tempat jualan baju baru kan, tetap aja membludak, tetap aja gitu. Jadi sebenarnya kita betul-betul hashtag Indonesia Terserah tuh jadi muncul dari hati yang paling dalam bagi sebagian orang di Indonesia ya. Walaupun kita betul-betul
berharap ya bahwa Indonesia terserah ini bukan bentuk putus asa, bukan bentuk menyerah gitu. Apalagi di sisi lain ada statement ya kita diminta berdamai dengan virus ini, dan kemudian dibantah lagi dengan tokoh lainnya, ya gimana ceritanya kita bisa berdamai? Damai itu antara dua kelompok yang dia memang bisa berkomunikasi. Lah kalau kita dengan virus itu nggak bisa berkomunikasi, kita mau damai, virus yang nggak mau damai gimana? Lah kan ini lucu gitu. Ini sebuah pernyataan yang betul-betul unik, yang kalau ini kita temukan dikeluarkan oleh seorang yang punya amanah mengatur sekian banyak orang, dan itu warganya, itu rakyatnya gitu. Belum lagi kalau kita bicara dampak secara ekonomi. Ya, itu tadi dampak dari sisi mencegah penularan virus saja. Kita udah lihat betapa carut marutnya, betapa nggak jelasnya, dan betapa membingungkannya gitu. Apa sebenarnya yang mau diambil sebagai langkah-langkah untuk mencegah penularan dari virus corona ini? Gitu. Apalagi kalau kita lihat informasi dari YouTube ya, yang tadi podcast yang saya bilang itu juga ada statement yang menyebutkan bahwa sebenarnya virus corona itu ada 3 versi coba. Ada 3 versi, ada versi Cina, ada versi Amerika, dan ada versi Israel. Wah, nah ini kan statement yang betul-betul sebenarnya harus butuh pembuktian gitu. Jadi kalau kita bicara apakah ini memang konspirasinya seseorang atau konspirasinya sekelompok orang, ya betul-betul ini harus segera ada pembuktian. Dan harus, kalaupun harus ada pembuktian, kita nggak bisa berharap dengan orang-orang yang berpahamkan sekularisme. Kenapa? Bagi orang-orang yang berpahamkan sekularisme, maka mereka akan melihat kalaupun ada konspirasi global, kalaupun ada pihak-pihak yang memetik keuntungan di balik kasus corona ini, ya beda persepsinya bagi seseorang yang sudah berpahamkan Islam sebagai cara pandang hidupnya. Itu akan beda sekali teman-teman. Ya, jadi juga kita pengen sarankan hati-hati juga ketika kita memilah-milah informasi di sosial media, khususnya dari orang-orang yang kita tahu ternyata backgroundnya tidak berdasarkan persepsi Islam. Nah, masalahnya kita harus tahu juga siapa sih tokoh Islam yang bisa kita percaya, kan gitu problemnya. Nah, inilah PR kita teman-teman semua ya. Jadi PR kita adalah menghadirkan betul-betul adanya sosok negarawan Islam, adanya sosok dai yang dia juga bukan hanya sekedar dai, tapi dia juga politisi. Dan ini yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat itu, kalau kita lihat dalam sirah, mereka bukan hanya orang-orang yang paham tentang sakofah keislaman, tapi mereka juga orang-orang yang sangat-sangat mencermati perkembangan politik di sekitarnya. Mereka sangat-sangat mencermati perkembangan politik antara Persia dengan Romawi misalnya. Mereka itu betul-betul bukan hanya memfokuskan dirinya dalam perkara-perkara ritual ibadah saja, gitu ya. Nah, jadi itu yang kita butuhkan. Kita butuh sosok negarawan Islam yang betul-betul hanya berpegang teguh pada Islam untuk menjadikan Islam ini sebagai solusi yang dia ambil dalam menjalani kehidupan gitu. Nah, jadi tadi gitu kan, kita udah hidup lah dengan di suasana yang nggak jelas, informasi juga nggak jelas, sehingga akhirnya ya sudahlah gitu, terserahlah, ya udahlah, tinggal gimana ceritanya lah gitu. Apalagi akhirnya muncul kata-kata tadi new normal gitu. Kita seolah-olah diminta untuk segera beradaptasi dengan situasi normal yang baru, situasi normal yang sama sekali berbeda dengan situasi sebelum-sebelumnya, sehingga akhirnya kita bisa lihat bakal ada pergeseran mungkin dari sisi sektor-sektor perekonomian yang mungkin masih bisa bertahan. Makanya tadi kalau sempat ditanya, kalau dalam teori konspirasi kan biasa, sebenarnya gampang kok nyari siapa sih dalam virus corona ini, tinggal lihat aja siapa yang memetik keuntungan, kan biasanya gitu tuh. Kalau teori konspirasi itu secara simpelnya dia akan berkata begitu gitu kan. Simpelnya ya tinggal lihat aja pihak mana yang memetik keuntungan dari kasus corona ini. Padahal nggak bisa sesimpel itu juga teman-teman. Kenapa? Kalau hanya sebatas itu ya, kalau hanya pengen melihat siapa yang memetik keuntungan di balik kasus corona ini, loh kita bisa bilang justru yang memetik keuntungan di balik kasus corona ini bukan hanya ya kan kalau tuduhan tadi itu mungkin lebih kepada tuduhan perusahaan farmasi misalnya ya. Tapi kita bisa lihat faktanya justru perusahaan telekomunikasi juga mengeruk untung kok. Ya kan, di balik kasus corona ini operator seluler itu omsetnya bisa dikatakan meningkat tajam. Kemudian apalagi industri obat-obatan herbal juga meningkat tajam, apalagi di Indonesia gitu ya, itu meningkat tajam. Nah lantas apa langsung kita tuduh, oh jangan-jangan orang yang bergerak di bidang telekomunikasi juga terkait dengan konspirasi corona, yang nggak bisa begitu juga gitu. Artinya kalau kita berbicara tentang
informasi dan konspirasi yang nggak kunjung jelas arah dan ujungnya ini, ya sudahlah. Makanya akhirnya muncul hashtag lagi Indonesia terserah, karena kita seolah-olah kayak ngadapin bukan hanya virusnya tapi juga ngadapin sesuatu yang lain gitu kan. Nah, ini yang pengen kita angkat sebenarnya kawan-kawan sekalian. Jadi di balik Ramadan kita dalam 1441 Hijriah ini, ternyata secara singkat kita pengen tegaskan ada banyak masalah di tengah umat Islam. Ada banyak problematika di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kalau tadi kita fokus kepada tentang bagaimana kebijakan yang ada di negara kita, sebenarnya kita bisa simpulkan juga bahwa sebenarnya hampir seluruh dunia ini sama gagapnya menghadapi kasus corona. Bukan cuma Indonesia kok. Ya, Amerika itu tercatat termasuk negara yang pengidap positifnya tertinggi kan. Gitu. Italia juga tertinggi. Apa mereka kebijakannya nggak keren-keren? Mungkin lebih keren daripada Indonesia. Tapi ternyata juga sama gagapnya gitu, sama paniknya, sama amburadulnya menghadapi corona ini. Jadi yang pengen kita tegaskan adalah saat ini dunia karut-marut, saat ini dunia itu penuh dengan kekacauan, saat ini dunia itu penuh dengan problematika yang betul-betul harus diselesaikan. Tambah lagi di Indonesia ada kebijakan yang juga luar biasa nih. Begitu kasus corona naik, ada himbauan untuk physical distancing, tapi di saat itu pula 83.000 napi dibebaskan. Cakep kan? Nah, jadi memang kita tuh ibaratnya dihimpit oleh berbagai persoalan, dihimpit oleh macam-macam persoalan hidup yang akhirnya membuat kita tuh jangan sampai tadi ada perasaan ya udah terserah lah. Justru sikap seorang muslim itu bukan begitu. Makanya kalau yang pengen kita ambil sebagai kesimpulan pada malam hari ini justru apa? Indonesia jangan menyerah. Indonesia jangan menyerah. Kenapa? Indonesia itu negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, kalau ini negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, sementara Rasulullah bilang kalau bagi kehidupan seorang muslim atau mukmin itu ajib, artinya kalau dia dikasih ujian dia jadi kebaikan, dikasih nikmat jadi kebaikan, mestinya Indonesia harus jadi pionir yang bisa menunjukkan kepada dunia di tengah wabah ini justru kita bisa survive, justru kita itu bisa leading the world bahkan gitu ya, bisa betul-betul menunjukkan kepada dunia begini loh secara mental dan secara inovasi kita menghadapi wabah. Kenapa? Kita negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Secara mental, secara nafsiyah, mestinya kita menunjukkan kepada dunia tentang apa? Pertama, yakin bahwa qada Allah, ya kalau itu memang qada dari Allah, ya sudah, itu qada dari Allah. Artinya yakin dan ridho bahwa kalau ini sudah menjadi ketentuan dari Allah, sikapin saja gitu. Ya kalau ini ujian, ya sikapin dengan cara menyikapin ujian yang terbaik. Maka insya Allah ini akan menjadi kebaikan. Nah bayangkan kalau sebuah negara itu menunjukkan itu. Sebagaimana Allah minta, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Artinya kalau Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia yang muslim ini menunjukkan secara sikap, pertama yakin bahwa ini adalah qada dari Allah, yang kedua mereka melakukan introspeksi diri, ini jangan-jangan teguran dari Allah dan kemudian disusul dengan taubat. Taubat atas dosa apa? Bukan hanya dosa secara personal, tapi dosa sistemik. Dosa ketika kita lihat tadi adanya kemaksiatan yang terjadi secara sistemik, adanya pengabaian terhadap hukum-hukum Allah itu terjadi secara sistemik, adanya tadi kasus bullying dan itu terjadi berulang-ulang, itu sistemik juga gitu kan. Adanya kasus seorang remaja yang tega membunuh balita nggak bersalah gitu, dan itu bisa dibilang hasil dari peradaban buruknya ini gitu ya. Ya itu sistemik juga. Ya sudah, kita taubatan nasuha bareng-bareng. Kita tunjukkan Indonesia bisa leading the world saat ini. Dengan apa? Dengan Islam. Dengan kembali pada Islam. Dengan kembali kepada hukum Allah. Dengan kembali kepada sunnahnya Rasulullah. Ini yang kita harapkan. Indonesia jangan menyerah. Justru inilah saatnya Indonesia itu tampil, leading. Tampil memimpin dunia dengan sesuatu yang memang sudah diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Kitabullah dan as-sunnah, teman-teman. Ya, ini kan harapan yang nggak muluk-muluk sebenarnya. Kan kita sebenarnya yang pengen hidup tuh bahagia. Kita yang sebenarnya pengen hidup tuh nyaman. Kita yang sebenarnya hidup tuh pengen ya lurus-lurus aja gitu kan. Kita yang pengen hidup itu betul-betul
berharga, kita yang pengen hidup kita itu betul-betul berkah gitu. Nah, kita udah dikasih caranya, masalahnya selama ini kita nggak mau menjalankan cara itu. Makanya di tengah wabah seperti ini, di Ramadan 1441 Hijriah ini, yang kita tahu sama-sama ujungnya yang diminta adalah la'allakum tattaqun, dan saya yakin teman-teman di sini kayaknya udah banyak lah bahasan tentang takwa itu apa, ciri-ciri takwa itu apa. Ya, tapi intinya adalah kayak tadi dibilang Jovan, mudah-mudahan melalui informasi-informasi di Wadah Inspirasi ini menjadikan kita itu terdorong bukan hanya sekedar memahami, tapi mau mengamalkan, mau untuk sama-sama menerapkan apa yang sudah kita pahami. Dan kalau kita sudah memahami bahwa Islam itu adalah solusi paling canggih untuk menyelesaikan problematika kehidupan, termasuk untuk menyelesaikan wabah, justru Islam yang paling paling terdepan sebenarnya caranya untuk bisa menghentikan wabah. Kenapa? Karena Islam memahami. Karena kaum muslim memahami, pertama, virus ini adalah makhluk Allah, maka hanya Allah yang akan mampu menghentikan lajunya. Tapi dengan cara apa ya? Pertama, taubat. Dan kemudian ada ikhtiar sababiyah. Ada ikhtiar secara manusiawi yang dilakukan. Dan itu sudah dicontohkan dalam peradaban Islam sebelumnya. Yaitulah physical distancing itu kan. Wow, petasan. Ini petasan udah mulai banyak di sini ternyata. Nah, itu sebenarnya kaum muslimin itu harusnya leading, teman-teman. Sekali lagi kita pengen harapkan, ya saya juga mengatakan ini bukan berarti saya juga sudah leading gitu, enggak lah. Ya saya siapa sih? Saya juga hanya seorang biasa, bukan ulama. Tapi saya pengen ngajak kita semua, ayolah gitu. Di tengah permasalahan yang banyak tadi di tengah-tengah kita, apa kita masih berani bilang solusinya bukan Islam? Apa kita masih berani bilang bahwa Islam nggak mampu menyelesaikan semua persoalan ini? Apa kita masih belum berani bilang bahwa sistem khilafah, yang katanya khilafah itulah yang memang sebuah sistem paripurna dari Allah, diterapkan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, di mana dengan sistem khilafah inilah Islam itu betul-betul menjadi khafah. Kan kita diminta udkhulu fisil mikafah, dan perintah udkhulu fisil mikafah ini turun 14 abad yang silam dan tentu masih berlaku sampai saat ini. Udkhulu fisil mikafah memang kadang-kadang dibahas di bulan Ramadan, tapi ayat ini juga berlaku di luar Ramadan. Bukankah demikian? Nah, makanya kita betul-betul berharap ini di tengah semua karut-marut yang kayak gini, solusinya hanya kembali pada Islam. Itu aja. Dan bagi kita-kita ini loh, kita-kita yang mungkin bukan siapa-siapa, kita mungkin bukan tokoh, kita mungkin bukan selebgram, kita mungkin bukan orang berpengaruh, tetap kita bisa punya peran. Gimana caranya Islam bisa kembali tampil menjadi solusi di tengah-tengah manusia? Saya ambil sebuah pengibaratan yang ternyata diambil juga di channel YouTube podcastnya tadi yang saya sebut itu, tapi beliau mengambil ilustrasi ini untuk menggambarkan kesimpulan yang rada beda ya. Jadi kalau di channel YouTube itu beliau mengambil pengibaratannya seperti ini. Manusia itu punya banyak organ, ya kan? Mata bilang, oh gue nih organ paling penting. Tanpa mata manusia nggak mampu melihat. Ya. Kemudian mulut bilang, oh enggak, saya yang paling penting. Tanpa mulut, lo mau makan apa? Makanan nggak bisa masuk dan manusia nggak akan punya tenaga kalau nggak ada mulut. Perut bilang, oh nggak bisa, perut paling berjasa. Perutlah yang mencerna makanan-makanan itu. Kaki bilang, nggak bisa, kalian semua mau makan, mau apa, kalau kaki nggak mau jalan, gimana kalian bisa menyentuh makanan itu? Nah, kemudian ternyata ada satu bagian yang dari tadi diem, dan itu, mohon maaf, lubang anus. Nah, si lubang anus ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan disebut apa? Asshole ya, mohon maaf ya. Ini kan kata makian sebenarnya. Kata makian menunjukkan betapa buruknya adab seseorang. Ya kan, kalau dalam bahasa Inggris, lafaz asshole ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang secara pribadi ini brengsek, secara pribadi ini buruk banget. Si lubang anus ini, mohon maaf, akhirnya bilang, oh gue yang paling penting. Lu semua mau kayak gimana pun, kalau dia nggak mau berfungsi 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, jadi apa tuh manusia? Nah, kalau dalam channel YouTube tadi, beliau itu mengibaratkan kasus ini sambil mengambil kesimpulan, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ternyata dunia ini harus dikendalikan seseorang yang berperangai buruk. Dalam tanda kutip, asshole tadi, mohon maaf. Itulah yang terjadi dalam peradaban kapitalisme saat ini, teman-teman. Orang-orang yang bertabiat buruk inilah yang memimpin dunia. Mereka lah yang rule the world.
Bahkan tadi disebutkan sebuah data, Amerika Serikat sebagai imamnya kapitalisme saat ini ya, pemimpin ideologi kapitalisme saat ini, itu penduduknya cuma 5,7% dari seluruh penduduk dunia. 5,7% dari seluruh penduduk dunia, tapi mereka menguasai 45% kekayaan dunia. Gila nggak? 5,7% menguasai 45%, hampir setengah kekayaan dunia mereka kuasai. Nah, saya ingin ambil pengibaratan yang sama tadi untuk justru memotivasi kita. Pengibaratan melalui organ-organ tubuh tadi, ya justru kita ambil dari angle yang lain, kita ambil dari sudut yang lain, bahwa siapapun kita itu punya peran, siapapun kita punya kontribusi, siapapun kita masih bisa untuk sama-sama bahu-membahu untuk justru menjadi pilar kebangkitan Islam ini, insya Allah. Ya, itu teman-teman sekalian, jadi di tengah karut-marutnya suasana saat ini, di tengah upaya kita untuk menyambut Lebaran, tapi ternyata banyak tantangan-tantangan. Ini juga nggak jelas apakah sholat id dibolehkan apa enggak, gitu kan. Jangankan kejelasan sholat id itu boleh apa enggak, kaum muslimin ternyata di Ramadan tahun ini itu juga masih belum bisa satu waktu untuk merayakan Idul Fitri. Ini yang juga harusnya jadi perhatian kita bersama. Artinya kaum muslimin masih terpecah belah dalam merayakan Idul Fitri sendiri. Ada yang menetapkan hari Ahad sebagaimana tadi di negara kita, tapi ternyata kita nggak tahu nih malam ini ada ru'yatul secara global yang harusnya juga patut jadi pertimbangan kaum muslimin di dunia. Kenapa? Karena melihat hilal itu para ulama juga sependapat bahwa melihat hilal itu nggak terbatas dengan batasan-batasan negara. Gitu. Nah ini kan berbeda halnya, beda lagi gitu. Justru melihat hilal itu kalau dalam pandangan yang lebih rojih, dalam pandangan yang lebih kuat, ru'yatul hilal itu justru harus dilihat secara keseluruhan. Jadi dimanapun belahan dunia kalau sudah terlihat hilal, maka insya Allah itu sudah masuk kepada bulan baru. Nah ternyata Ramadan tahun ini kita juga masih menyaksikan, ya bisa jadi Idul Fitri kita masih ada yang berbeda, gitu ya. Ya itulah, kita sebenarnya pengen unek-unek aja, kita pengen highlight aja apa sih yang terjadi di Ramadan tahun ini. Kesimpulannya satu, masih banyak masalah, masih banyak PR, dan kita cuma bisa bilang solusinya hanya Islam. Mungkin itu saya kembalikan ke Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan forum untuk berkeluh kesah ya, tapi kita akan menyimpulkan satu highlight dan apa yang bisa kita ambil dari highlight ini gitu kawan-kawan. Jadi bukan berarti Wadah Inspirasi ini ingin berkeluh kesah, bikin forum sendiri ingin berkeluh kesah, enggak seperti itu. Jadi kita coba bikin satu wadah yang kita mau mencurahkan nih bisa dibilang opini kita gitu ya, pendapat kita gitu dari setiap fakta atau serangkaian kejadian yang ada di negara tercinta kita gitu. Oke. Kawan-kawan Wadah Inspirasi, ini adalah waktunya kita sharing gitu ya, tanya jawab kalau ada hal yang mau didiskusikan. Tapi sebelumnya ini tadi di Ustaz Zulkarnain ada dua istilah yang mungkin secara singkat saya mau minta tolong dijelaskan, Ustaz. Tadi disinggung tentang sekularisme. Sebetulnya apa sih itu sekularisme? Nah itu, ini mungkin bisa secara singkat dijelaskan, dan juga tentang para sahabat dulu tidak hanya pandai dalam sakofa Islam aja. Nah sebetulnya sakofa Islam itu apa sih maksudnya? Nah ini mungkin sebelum ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, bisa dijelaskan dua hal ini, sekularisme dan sakofa Islam. Terima kasih. Ya, ya. Ya, jadi sekularisme ini adalah sebuah paham yang memang justru banyak dianut oleh manusia di dunia saat ini, khususnya sejak di atas tahun 1924, yaitu ya sejak ketika Kekhilafahan Utsman itu diruntuhkan tanggal 3 Maret. Apa itu sekularisme? Intinya adalah pemisahan agama dari kehidupan. Pemisahan hal-hal yang berbau tentang keagamaan dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehidupan dunia. Ya simpelnya adalah, ya udah kalau mau pengen bicara agama, ya cukup di tempat
tempat suci aja. Cukuplah kalau mau pakai agama di masjid. Cukuplah kalau mau bicara agama itu cuman dalam perkara-perkara ibadah aja gitu. Cukuplah memakai aturan-aturan agama kalau di negeri kita ya. Di negeri kita itu rata-rata yang memakai aturan Islam ketika kapan? Ketika sholat, ya kan? Ketika sholat ini pakai aturan Islam. Kan nggak mungkin sholat pakai aturan yang lain, walaupun di Indonesia ternyata ada aliran-aliran sesat yang memodifikasi tentang sholat. Ya, tapi kan tercatat itu sesat. Kemudian selain sholat, aturan Islam biasa dipakai di mana? Ketika nikah. Ya, nikah tuh pakai aturan Islam kebanyakan. Walaupun nanti bakal kita bisa detailkan lagi, ternyata nggak semuanya juga nikah tuh pakai aturan Islam. Dari sisi tabarus, dari sisi macam-macam, ternyata masih belum sesuai dengan aturan Islam. Tapi kebanyakan sudah menggunakan aturan Islam ya. Adanya ijab kabul, adanya mahar, adanya saksi gitu kan. Nah, memakai aturan Islam. Kemudian ketika wafat, nah wafat ini pakai aturan Islam. Makanya kemarin di era-era wabah corona ini sempat kita lihat ada berita-berita yang keluarga menolak kalau ada anggota keluarganya yang positif corona, terus dimakamkan dengan protokoler corona gitu, prosedural COVID-19. Mereka justru pengen memperlakukan keluarganya itu dengan Islam tadi, dengan ya dimandikan oleh keluarga, disolatkan ya. Nah itu, jadi kebanyakan di negara kita itu aturan Islam dipakai di tiga hal ini aja. Tapi coba dilihat tentang gimana hubungan antara suami istri, misalnya gitu ya. Apakah seluruh keluarga di Indonesia menggunakan aturan Islam? Belum tentu. Gitu kan? Tentang pekerjaan. Apakah seluruh warga negara Indonesia yang muslim di Indonesia menggunakan aturan Islam dalam dunia kerjanya? Kita bisa bilang belum tentu. Banyak kok muslim tapi kerja di lembaga ribawi. Banyak kok muslim bekerja di perusahaan asuransi, yang asuransi ini dalam pandangan Islam juga ternyata nggak dikenal. Gitu. Banyak kok muslim bekerja di dunia yang justru menampilkan lenggak-lenggoknya perempuan di depan orang banyak. Dia muslim, dia muslimah. Gitu. Nah artinya, loh kok bisa? Nah itulah sekulerisme. Gitu. Jadi memisahkan agama dari kehidupan. Ya simpelnya itulah sekulerisme. Dan kebanyakan kita ya justru memang hidup dalam dunia sekulerisme itu, baik disadari maupun enggak gitu kan. Ya termasuk saya juga dulu ya tanpa sadar ternyata kita memang hidup dengan gaya sekulerisme gitu. Dengan gaya sekuler kita dulu sekolah sampai SMP, di SMP itu masih pakai celana pendek saya dulu kan, padahal SMP itu udah balik. SMP itu mestinya lutut itu bagi seorang pria itu udah aurat dan nggak boleh kelihatan. Nah itulah sekuler. Terus ciri-ciri sekuler apalagi? Ya seorang muslimah sholat pakai mukena, gitu kan. Tapi setelah sholat mukenanya dibuka, rambut kelihatan lagi. Nah itu sekuler. Gitu. Nah itulah sekulerisme. Nah, yang kedua sakofa Islam. Sakofa Islam itu yang sering kali kita maksud dengan sakofa Islam adalah hal-hal yang memang berkaitan tentang ilmu-ilmu Islam, berkaitan tentang ibadah saja gitu. Walaupun nanti kita bisa bilang sakofa Islam itu nggak hanya melulu soal itu kok. Gitu. Islam mengatur berbagai banyak hal, Islam mengatur seluruh masalah, bahkan Islam mengatur seluruh problematika manusia, mulai dari masalah ibadah ritual, aturan antara manusia dengan dirinya sendiri, tentang bagaimana manusia berpakaian, tentang bagaimana manusia punya adab, punya akhlak, tentang bagaimana manusia makan dan minum, nah itu Islam punya. Nah apalagi manusia, aturan antara manusia dengan manusia lainnya, Islam jauh lebih punya dibandingkan sistem-sistem kehidupan yang lain. Islam yang mampu menjawab itu semua sebenarnya. Nah, kalau tadi ada kata-kata para sahabat itu tidak hanya fakih dalam sakofa Islam yang kita maksud, yaitu tadi dalam perkara ibadah ritual saja, enggak. Mereka justru juga aktif memandang bahwa mencermati dunia politik saat itu juga bagian dari ibadah kaum muslimin waktu itu. Kenapa? Karena visi yang diemban oleh para sahabat itu udah sama dengan visinya Rasulullah. Apa visinya? Menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Maka yang ada di benaknya Rasulullah, ada yang di benaknya para sahabat, itu udah satu frekuensi. Visinya sama. Visinya tentang gimana caranya risalah Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Makanya kalau teman-teman lihat perjalanan hidup para sahabat, ya kalau kita ambil satu contoh ya kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab lah, yang paling banyak memang diambil inspirasinya ya, dan sampai hari ini
itu MNC TV tiap sahur tuh masih menayangkan itu Umar series itu kan. Nah itu bisa kelihatan banget tuh, betul-betul visinya adalah gimana caranya risalah Islam itu sampai ke belahan-belahan dunia lainnya. Makanya kan Khalid bin Walid itu sampai nggak pulang-pulang, karena terus diutus, terus diperintahkan untuk futuhat, terus diperintahkan untuk menyebarkan hidayah Islam. Itu aja yang jadi visi mereka. Gitu. Nah, artinya apa? Itu visi politik juga. Politik luar negerinya daulah Islam. Salah satunya adalah dakwah. Gitu. Nah itu sih, jadi yang kita maksud di sini adalah apa yang ada di benaknya para sahabat itu nggak melulu mereka pengen cuman sekedar umroh tiap tahun, mereka nggak cuman sekedar pengen zikir malam secara personal aja gitu, tapi justru ada sesuatu yang lebih besar yang mereka impikan, gitu kan. Ibadah personalnya kuat, tapi juga mereka pengen apa yang mereka rasakan ini juga dirasakan oleh saudara-saudara manusia, sesama Bani Adam, sesama keturunan Adam, dimanapun berada. Itu dia. Nah itu visi yang luar biasa. Makanya tadi ini yang kita pengen ambil kan, Indonesia terserah, jangan, Indonesia jangan menyerah. Kita ini adalah orang-orang yang mewarisi semangatnya para pejuang-pejuang dulu. Kita adalah orang-orang yang mewarisi semangatnya Pangeran Diponegoro. Kita adalah keturunan-keturunannya Imam Bonjol. Kita adalah keturunan-keturunannya Tengku Umar. Kita ini bukan orang-orang yang gampang menyerah, harusnya bukan begitu. Jadi ya kita pengen bangkitkan lagi ya optimisme, kita bangkitkan lagi semangat-semangat positif. Justru kita semakin yakin bahwa skenario adanya wabah, skenario adanya Ramadan yang berbeda tahun ini, kita justru semakin yakin ini adalah salah satu tanda yang semakin mendekatkan kita kepada kemenangan Islam yang kedua. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Itu ya tadi penjelasan tentang sekularisme dan sakofa Islam gitu ya. Kalau dari penjelasan tadi kita juga bisa melihat fakta bahwa ini sedikit tambahan ya. Ketika kita melihat umat Muslim yang dia aktif dalam perkara ibadah gitu ya, dia mendakwahkan ibadah itu relatif lebih aman. Gitu. Itu relatif lebih aman. Bagaimana cara berzikir, bagaimana cara hidup khusyuk, bagaimana cara sholat, itu aman gitu. Bagaimana cara bayar zakat, menyalurkan zakat itu relatif lebih aman. Mereka-mereka yang mempelajari atau mendakwahkan tersebut itu relatif lebih aman. Tapi beda hal dengan contoh misalnya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao coba mendakwahkan tentang sistem Islam. Wah itu udah banyak pertentangan. Atau ada beberapa asatidz lain yang coba mendakwahkan tentang skema ekonomi Islam. Wah itu juga banyak pertentangan gitu ya. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika ada saudara-saudara kita yang memperjuangkan tentang sistematik atau sistemis hidup Islam itu seperti apa, bagaimana cara Islam mengatur kehidupan masyarakat gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Wah itu bahkan sampai dipersekusi. Nah ini tantangannya lebih berat lagi. Pertanyaannya mengapa bisa seperti itu? Nah, kalau asumsi saya, karena ada pihak-pihak yang terganggu dalam tanda petik kenyamanannya ketika Islam didakwahkan secara politis. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita sebagai umat Muslim tidak mencukupkan diri dalam mengambil ilmu Islam. Artinya kita tidak memilih-milih ilmu Islam gitu. Kalau ilmu tentang ibadah kita mau, ilmu tentang sabar kita mau, tapi kalau tentang Islam mengatur politik, ini terlalu berat nih untuk saya. Kita nggak seperti itu gitu. Maka yuk sama-sama kawan-kawan sekalian kita mempelajari seluruh Islam agar kita bisa menerapkan Islam itu secara sempurna, secara kafah tadi gitu ya, Masya Allah. Nah ini sedikit aja tambahan dari saya. Baik, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat atau mau langsung. Mungkin yang di chat dulu ya, ini ada yang di chat. Tentang teori konspirasi, Ustaz, dari Syafruddin Sofwan. Pandangan Islam tentang teori konspirasi apa, Ustaz? Nah, gitu. Mungkin bagaimana kali ya? Apa ya? Iya. Ya, teori konspirasi ya. Ini yang kemarin sempat kita bahas bahwa ya kalau ada statement tentang teori konspirasi ini memang biasanya menarik banyak pihak ya. Apalagi anak muda gitu kan. Pasti doyan gitu melihat adanya
kemungkinan adanya teori konspirasi. Tapi perlu kita bedakan adanya istilah teori konspirasi dan konspirasi itu sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Kalau dia masih berbau teori konspirasi, ini berarti kan baru teori yang dia harus segera dibuktikan. Lah, kalau memang sudah terbukti, baru betul-betul kita bisa bilang, oh iya, ada konspirasi di balik kasus ini, di balik peristiwa ini gitu. Nah, supaya teori konspirasi berubah menjadi konspirasi, maka ini dibutuhkan kalau istilah dalam Islam itu tahqiqul manat, penggalian fakta yang betul-betul menyeluruh dan itu utuh dan itu valid gitu. Nah, jadi Islam sebenarnya justru mengajak pemeluknya, mengajak para kaum muslimin ini justru memang menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan sesuatu itu harus betul-betul faktanya terindra secara utuh dulu, baru bisa diambil kesimpulan. Makanya tadi salah satu contoh yang kita ambil kan tentang prediksi ad-dukhon gitu ya. Nah itu dalam Islam itu jatuhnya bisyarah, itu jatuhnya kabar-kabar gitu. Itu jatuhnya kepada penggambaran kejadian-kejadian di masa depan. Nah, karena ini penggambaran kejadian di masa depan, maka secara fakta memang belum bisa terindra. Kita hanya mampu melihat dari sisi tanda-tanda. Kita hanya mampu melihat, misalnya kalau itu hadis, yang kita bisa lihat dari sisi perawi hadisnya, hanya sebatas itu. Nah, kalau tentang teori konspirasi ini, kan biasanya ini kalau sudah ada sebuah peristiwa, baru ada kemungkinannya. Kemungkinannya peristiwa ini memang betul-betul terjadi secara alamiah, atau ada rekayasa manusia di baliknya, atau ada kepentingan sekelompok orang di baliknya, yang mereka mengatur sedemikian rupa supaya peristiwa ini terjadi. Nah, Islam sebenarnya melihat harus ada memang komponen di kalangan umat Islam yang punya concern ke sana, tapi dia juga punya kemampuan analisis ke sana, yang justru memang harus membuktikan itu. Sehingga kaum muslimin secara global, kaum muslimin secara utuh, itu bisa terselamatkan dari makar-makar jahat musuh-musuh Islam. Ya, karena ya memang lah, yang namanya pertarungan antara hak yang batil ini kan akan terus terjadi sampai hari kiamat tiba, gitu ya. Dan ya bukan nggak mungkin sih ada sekelompok orang mungkin yang nggak senang dengan kebangkitan Islam, nggak senang dengan opini-opini Islam, mereka akan berbuat macam-macam gitu kan, termasuk adanya konspirasi-konspirasi global misalnya. Ya itu nggak menutup kemungkinan, cuman harus ada bukti yang bisa membuktikan itu ke semua. Nah, kalau kemarin sempat kita bahas, kaum muslimin juga jangan sampai terjebak pada teori-teori konspirasi yang sifatnya hanya ngawang-ngawang, sifatnya hanya hayal mahayal gitu. Justru kalau memang mau betul-betul melihat ada nggak musuh Islam yang betul-betul saat ini sedang melakukan konspirasi, kita bisa bilang ada. Tapi konspirasinya bukan berbau yang tadi teori-teori tadi, justru fakta yang betul-betul ada. Tadi kapitalisme itu saat ini sedang berkonspirasi. Kapitalisme itu saat ini sedang berkonspirasi gimana caranya mereka masih bertahan di tengah rapuhnya peradaban kapitalisme akibat wabah ini. Nah, mereka sedang berkonspirasi macam-macam. Makanya kan kita kalau menyimak ini antara Amerika sama China ini lagi serang-serangan, lagi tuding-tudingan. Masing-masing menuduh mereka lah yang ada di balik lawannya lah yang ada di balik kasus corona ini. Amerika nuduh Cina, Cina nuduh Amerika, macam-macam lah. Nah, ini kan teori-teori yang betul-betul harus bisa dibuktikan. Nah, kaum muslimin disinilah memang dibutuhkan adanya kemampuan politis supaya nggak terjebak pada konspirasi-konspirasi yang tadi, nggak terjebak pada pertikaian dua kubu yang justru menjadikan kaum muslimin hanya terjepit di tengah-tengah. Justru kaum muslimin betul-betul melihat itu dari helicopter view kalau istilah ya kita ya, melihat itu betul-betul secara menyeluruh dan kemudian mengambil kesimpulan hanya berdasarkan syariat Islam. Ya kalaupun memang ada di balik kasus corona ini, misalnya ada sekelompok pihak yang betul-betul bermain, ada sekelompok orang yang betul-betul berniat jahat di balik kasus corona ini, maka kaum muslimin justru harus punya pendirian yang beda gitu. Pendiriannya pertama dari sisi nafsiyah, dia harus yakin bahwa ada Allah di balik ini semua. Kalau memang ini konspirasi musuh-musuh Islam, ya ada Allah yang tentu saja akan menjaga kaum muslimin. Itu pertama. Nah, kedua, kaum muslimin juga harus betul-betul tadi membuktikan bahwa kita itu mampu untuk pertama menangkal wabah ini secara sababiah, dan kemudian dengan gaya hidup Islami yang sudah diajarkan Rasulullah, kita juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh secara pribadi, dan yang lebih tinggi lagi adalah kita mampu menawarkan Islam sebagai solusi. Kenapa? Karena saat ini di tengah wabah, peradaban kapitalisme itu terbukti gagal untuk mensejahterakan manusia.
Kenapa? Karena dalam peradaban kapitalisme, hubungan antara penguasa dengan rakyat itu ibarat hubungan antara pedagang dengan pembeli. Beda dengan Islam, hubungan antara penguasa dengan rakyat betul-betul hubungan antara pelayan dengan majikan. Justru yang namanya pemimpin umat dalam Islam, dia adalah orang yang betul-betul melayani seluruh urusan rakyatnya di dalam negara itu. Nah, mungkin itu. Ya, Masya Allah. Nah, ini penjelasan tentang teori konspirasi ya, pandangan Islam terhadap teori konspirasi. Ustaz, sebelum sebelum pertanyaan terakhir, Ustaz, saya mau menginformasikan terhadap kepada sahabat, kawan-kawan wadah inspirasi semua, bagi kawan-kawan yang ingin ikut berkontribusi dengan dakwah gitu ya, bisa japri ke saya. Mungkin saya lagi ada memerlukan orang-orang yang misal bisa apa nih? Saya bisa desain nih Kang, silakan japri aja, nanti kita kolaborasi, kita kembangkan gerakan dakwah ini dengan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa apa nih Kang? Saya bisa bantu apa Kang? Nah itu silakan aja japri ke saya, nomor saya ada yang di grup WhatsApp grup ataupun di Telegram di Wadah Inspirasi gitu ya, insya Allah. Nah itu informasinya, dan juga kawan-kawan saya ingatkan, luruskan niat dalam setiap menuntut ilmu di Wadah Inspirasi ataupun di kelas yang lain, insya Allah. Ustaz, kita ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, ini yang mungkin menggelitik saya ataupun banyak daripada partisipan yang hadir hari ini. Solusi seperti apa yang ditawarkan Islam di tengah kondisi fakta seperti ini? Karena kita bisa melihat banyak di antara negara di dunia saat ini sistemnya itu hampir sama. Dan kalau tadi solusinya Islam, bahkan nggak ada satu negara pun bisa dikatakan yang menerapkan sistem Islam gitu. Nah, jadi solusi Islam seperti apa? Apakah solusi Islam seperti Arab Saudi? Apakah seperti Yaman, Qatar, ataupun Gaza, Palestina? Atau Islam seperti apa? Nah, itu solusi Islam seperti apa yang bisa menjadi solusi di tengah kecarut marutan dunia pada saat ini, insya Allah. Apa dong Mas Kuras? Ya, solusi Islam seperti apa yang bisa tampil ya ke depan panggung dunia saat ini? Ya, kita bisa bilang adalah solusi Islam yang secara kafah, solusi Islam yang secara menyeluruh. Makanya tadi Jovan sempat menyampaikan bahwa saat ini nggak ada satupun negara yang mengemban Islam secara utuh, gitu. Masing-masing negara-negara atau negeri-negeri kaum muslimin itu mengambil Islam itu kan secara parsial, secara sebagian-sebagian aja gitu. Ada yang mengambil hanya sebatas untuk hukuman sanksi. Misalnya tadi di Arab Saudi, mereka masih menggunakan sistem sanksi sesuai Islam. Ada hukum cambuk, ada hukum potong tangan di sana gitu kan. Nah, kalau di Indonesia, ya hukum Islam yang diambil itu hanya sebatas ibadah-ibadah ritual, dan itu hanya individual aja. Sekularisme banget malah kalau di Indonesia kan, orang terserah mau sholat mau enggak terserah, orang mau puasa mau enggak terserah. Loh, kemarin aja saya lihat langsung kok di pasar, pas nemenin ibu ke pasar itu ngelihat tukang parkirnya makan pepaya dia. Di tengah-tengah kaum muslimin lagi puasa dia makan pepaya, dan dengan entengnya gitu, ketawa-ketawa gitu. Nah, artinya ya hanya sebatas itulah Islam yang diambil gitu. Jadi makanya nggak bisa menjadi solusi kalau dia diambil hanya sebagian-sebagian. Jadi solusi Islam yang bisa dijadikan harapan saat ini adalah solusi yang betul-betul menyeluruh, sebagaimana yang dulu Rasulullah dan para sahabat praktekkan gitu. Ya secara istilah ya khilafah tadi gitu. Nah, ini yang kita pengen segera menyadarkan lagi gitu, menyadarkan, mengingatkan lagi ya bahwa di tengah situasi seperti ini itulah ya kita cuma pengen bilang orang-orang yang dari kemarin, orang-orang yang dari dulu itu mendakwahkan khilafah, ya kalau di Indonesia kan sempat ramai tuh tentang ormas yang namanya HTI, kemudian dicabut izinnya gara-gara mendakwahkan khilafah, dan kemudian seolah-olah istilah khilafah menjadi seolah-olah istilah yang dalam tanda kutip ya dikriminalisasi gitu. Padahal khilafah ini adalah istilah fikih Islam. Khilafah ini adalah istilah yang bahkan keluar langsung dari lisannya Rasulullah gitu. Dalam banyak hadisnya Rasulullah menyebutkan tentang kata-kata khilafah.
Bahkan di Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu memang diciptakan sebagai khalifatullah fil ard. Jadi ini istilah-istilah yang sebenarnya memang bagian dari istilah-istilah Islam dan kaum muslimin. Justru aneh kalau ada kaum muslimin yang ngerasa alergi ngucapin itu, atau ya gitulah, sempat merasa pengen jauh-jauh dari istilah itu. Ya jangan juga gitu. Ya istilah ini justru yang bisa menjadi solusi. Gitu ya, khilafah ini tadi yang betul-betul bisa tampil ini di hadapan dunia saat ini. Gitu. Nah, pertanyaannya kan mungkin ya, gimana cara menegakkannya kan itu? Gimana cara mewujudkan ini lagi? Kembali lagi pada metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana metode dakwah Rasulullah itu adalah metode dakwah yang sifatnya fikriyah, sifatnya pemikiran, kemudian tanpa kekerasan, dan dia menyeluruh. Nah, ini dia. Ini tiga ciri dakwah Rasulullah ketika ingin merubah tatanan masyarakat, gitu ya. Jadi kan kalau dilihat dakwahnya Rasulullah itu hijrah ke Madinah, ini juga kita harus betul-betul cermati. Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan karena takut atas penindasan orang-orang Quraisy. Nah, ini harus kita garis bawahi secara jelas. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin di Mekah hijrah ke Madinah bukan takut atas penindasan, tapi hijrah ke Madinah karena di Madinah masyarakatnya siap untuk dipimpin oleh Rasulullah, siap untuk dipimpin dengan aturan yang Rasulullah bawa, yaitu Islam tadi. Nah, ini kita nyari momen seperti ini nih sekarang. Ya kalau kita udah lihat sekarang ini, apa kita mau masih berharap dengan sistem kapitalisme untuk menyelesaikan masalah kita? Ada berapa banyak sekarang pengangguran di tengah-tengah wabah? Ada berapa banyak perusahaan yang nggak mampu mengeluarkan THR di tengah wabah? Ada berapa banyak orang kelaparan sekarang ini di tengah wabah? Wah, udahlah sebelum wabah banyak yang kelaparan, apalagi sekarang. Sempat viral kemarin ada seorang ibu-ibu yang wafat setelah 2 hari cuma bisa minum air galon. Nah, itu kan terjadi sebenarnya karena kegagalan kapitalisme ini. Maka kita harus yakin betul Islam harus tampil saat ini. Nggak bisa nggak. Kalau Islam belum mampu tampil, maka selama itu pula lah kezaliman masih tetap ada di tengah-tengah dunia. Ya, itu ya. Jadi solusi Islam seperti apa? Maka solusi Islam yang secara menyeluruh, mulai dari level keluarga sampai level negara, semuanya diatur dengan Islam. Dan sebenarnya kita nggak perlu ada kekhawatiran macam-macam kok, karena aturan-aturan Islam itu dia itu kan aturan-aturan yang justru menjadikan rahmat bagi sekalian alam. Lah kalau bagi sekalian alam itu berarti bukan hanya bagi umat Islam aja, tapi juga bagi orang-orang yang belum berislam, dan juga bahkan bagi hewan dan tanaman sekalipun. Itu akan menjadi rahmatan lil alamin, gitu ya. Ya, jazakallah khair kepada Ustaz Zulkarnain. Sebetulnya saya pengen banyak ngulik dan pengen banyak bertanya nih, tetapi waktunya kita dibatasi oleh waktu gitu ya. Mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bisa mengulik tentang Islam kafah itu seperti apa, bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem khilafah dan sebagainya itu kayak gimana. Tapi overall saya coba tangkap dan saya coba simpulkan, yang perlu kita dakwahkan itu perlu mencontoh Rasulullah gitu ya. Ketika kita ingin menjadi Islam kafah gitu ya, dakwahnya itu secara fikriyah tanpa kekerasan. Satu lagi tadi menyeluruh gitu ya, ya, fikriyah tanpa kekerasan dan juga menyeluruh tanpa memilih-milih aturan di dalam Islam. Nah, 3 ini yang perlu kita pegang untuk mendakwakan gitu ya. Maka dari 3 ciri ini kita bisa simpulkan bahwa Islam itu bukanlah agama yang teroris. Kok jadi melebar kemana-mana. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Zulkarnain dan juga para partisipan, kawan-kawan Wadah Inspirasi yang sudah sama-sama berkontribusi dan juga memeriahkan acara di Wadah Inspirasi ini. Terima kasih banyak, dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan Inspirasi yang ingin melihat rekaman sebelum-sebelumnya, kajian-kajian sebelumnya, ada propaganda komik, FVK Umrobahan, dan juga yang lain, itu bisa dilihat di channel YouTube Wadah Inspirasi. Silahkan aja lihat di channel YouTube Wadah Inspirasi. Nah, di situ bisa dilihat, dan juga jangan lupa di-share, like, and subscribe gitu ya.
agar bisa lebih meluaskan manfaat insya Allah. Dan kawan-kawan Wadah Inspirasi yang ingin mengikuti kajian intensif secara struktur, secara sistematis, membahas Islam dari mulai akar hingga ke daunnya, bisa juga japri ke saya. Insya Allah nanti kita akan buatkan kelas khusus untuk kawan-kawan yang ingin kajian secara terstruktur gitu ya, sistematis dari mulai akidah, syariah sampai kepada dakwah gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan Wadah Inspirasi. Mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga dari tayangan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya mewakili tim Wadah Inspirasi dan juga Ustadz Zulkarnain, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang salah datangnya dari kami, dan yang betul itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diambil yang positifnya dan dibuang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya silahkan ditinggalkan. Sekian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.